Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Julpatul Karomah. Sekarang kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Siapakah penemu koordinat kartesius? Ya, Rene Descartes. Beliau dikenal juga sebagai Renatus Cartesius. Nah, beliau adalah seorang filsuf dan matematikawan dari Prancis yang dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern dan memberikan jalan buat Newton menemukan kalkulus. Selain itu, beliau dikenal sebagai bapak matematika modern. Descartes adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Metodenya ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada simpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam 3 bagian dapat diragukan, yaitu pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dapat diragukan. Fakta umum tentang dunia semisal api itu panas dan benda yang berat akan jatuh juga dapat diragukan. Serta prinsip-prinsip logika dan matematika juga ia ragukan. Dari keraguan tersebut, Descartes hendak mencari pengetahuan yang tidak dapat diragukan, yang akhirnya mengantarkan pada premisnya cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Materi koordinat kartesius terdiri dari 3, yaitu posisi titik pada bidang koordinat, posisi titik terhadap titik acuan, dan posisi garis terhadap garis sumbu. Yang pertama, kita akan belajar tentang posisi titik pada bidang koordinat. Perhatikan gambar. Nah, untuk denah tempat-tempat di sekitar Jalan Pemuda ini merupakan salah satu penerapan dari posisi titik pada bidang koordinat. Nah, untuk sekarang kita akan belajar bagaimana membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat, bagaimana membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat, dan berapa jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, untuk membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat, kita bisa lihat. Misalkan, perhatikan gambar. Gambar bidang koordinat pada gambar 2.2. Nah, posisi tempat-tempat pelayanan pada gambar tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Misalkan, hotel terletak pada koordinat C,5, di mana C-nya itu X dan 5-nya itu adalah Y. Dan bank terletak pada koordinat F,5, di mana F-nya itu X dan Y-nya itu 5. Pasar terletak pada koordinat F,10. Nah, di mana F-nya itu sebagai X-nya dan 10 itu sebagai Y-nya, di sumbu Y-nya. Nah, untuk kantor pos terletak pada koordinat J,3, di mana J-nya itu dari sumbu X dan 3-nya itu dari sumbu Y. Sekolah terletak pada koordinat J,9, di mana J-nya itu sumbu X pada sumbu X dan 9-nya itu pada sumbu Y. Nah, untuk membaca atau menuliskan letak titik atau benda, sistem koordinat kartesius yaitu bisa berpatokan pada titik asalnya, yaitu 0,0. Misalkan titik A dibacanya itu berarti dari
titik 0,0-nya itu X-nya itu kan berada di posisi kanan atau mendatar sebanyak 5, dan posisi di atasnya itu Y berarti sepanjang 2, berarti 5,2. Titik A berada di 5,2. Kalau misalkan titik B berarti lihat negatif dari titik 0,0 ke kiri berarti negatif 3, berada X-nya itu berada di negatif 3 dan Y-nya itu berada di positif 2, jadi dibaca negatif 3,2. Kalau misalkan titik C berarti lihat X-nya itu berada di negatif 5 dan Y-nya itu berada di titik negatif 3, berarti dibaca titik C berada di negatif 5, negatif 3. Nah, untuk titik D berada di sumbu X-nya itu berada di 3 dan sumbu Y-nya itu berada di negatif 4, berarti dibaca titik D 3, negatif 4. Jarak tempat terhadap garis sumbu. Perhatikan gambar. Nah, untuk SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Untuk rumah belajar berjarak 6 satuan terhadap jalan X dan berjarak 6 satuan terhadap jalan Y. Untuk pasar berjarak 2 satuan terhadap jalan X dan berjarak 4 satuan terhadap jalan Y. Dan untuk kantor Pemda berjarak 5 satuan terhadap jalan X dan berjarak 2 satuan terhadap jalan Y. Nah, selanjutnya posisi titik terhadap titik acuan. Nah, di sini titik acuannya bisa dari titik asal yaitu 0,0 atau titik acuannya dari A, B. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Misalkan titik A 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas, sehingga koordinatnya yaitu negatif 2,5. Titik B 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas, sehingga titik koordinatnya 3,4. Titik C 1 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas, sehingga titik koordinatnya menjadi 1,2. Titik D 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah, sehingga titik koordinatnya menjadi 4, negatif 2. Titik E 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah, koordinatnya menjadi negatif 2, negatif 1. Posisi titik terhadap titik acuan A, B. Misalkan titik acuannya yaitu pada titik C yaitu 1,2. Berarti titik A terhadap titik acuan 1,2 atau titik C yaitu 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas, sehingga koordinatnya negatif 3,3. Titik B dari titik acuan C yaitu 1,2 berarti 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas, sehingga koordinatnya 2,2. Titik O terhadap titik C 1,2 yaitu 1 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah, sehingga titik koordinatnya negatif 1, negatif 2. Titik D terhadap titik C 1,2 yaitu 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah, sehingga titik koordinatnya 3, negatif 4. Titik E terhadap titik acuan C 1,2 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah, sehingga titik koordinatnya negatif 3, negatif 3. Selanjutnya, posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, terdiri dari posisi garis sejajar, posisi garis tegak lurus, dan
terdiri dari posisi garis berpotongan. Nah, sekarang posisi garis sejajar. Perhatikan gambar. Dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X, garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Posisi garis tegak lurus. Dua ruas garis yang saling tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan gambar. Pada gambar 2.8, garis L tegak lurus dengan sumbu Y. Garis M dan N tegak lurus dengan sumbu X. Posisi garis berpotongan. Perhatikan gambar. Garis K dan garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Terima